Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kali ini saya lagi memperbaiki kulkas dua pintu. Jadi untuk kendala kulkas dua pintu ini semuanya sama ya. Mulai dari kulkas dua pintu atas bawah nggak dingin. Kemudian di sini dingin tapi nggak beku. Dan semuanya di sini bawah kulkas dua pintu ini tidak dingin sama sekali. Semuanya ada di sini. Oke, yang pertama yang kalian cek, yang pertama itu kipas ya. Jadi kipasnya ini harus berputar. Itu wajib berputar. Kalau misalkan nggak berputar, itu sudah pasti kerusakan di bagian kipasnya. Dan semuanya teman-teman bisa cek. Nah, yang kedua di sini teman-teman bisa cek di bagian belakang ya. Di bagian belakang di sini terdapat mesin kompresor. Usahakan mesin kompresor ini berjalan ya. Kalau misalkan nggak jalan, teman-teman bisa cek di bagian relay dan overloadnya. Nah, di sini diwajibkan mesin kompresor itu jalan ya. Nah, di sini saya ukur itu jalan dan ampernya pun masih normal. Jadi yang satu dan yang kedua di sini sudah normal ya. Nah, kemudian sekarang teman-teman bisa langsung cek di bagian freezernya, di bagian pintu yang atas teman-teman buka ya. Nah, ini biasanya ketika mengalami kerusakan di bagian sistem kelistrikan di bagian kulkas dua pintu, itu di sini tuh banyak komponen teman-teman ya, mulai dari kipas, sensor defrost, heater, dan fuse. Nah, ini ketika salah satu empat ada yang rusak ya, ini maka menyebabkan kulkas dua pintu itu hanya dingin saja tapi nggak bisa beku. Nah, di sini saya coba akan cek ya apa permasalahan dari kulkas dua pintu ini. Semuanya itu ada di sini ya teman-teman ya. Nah, di sini kita langsung cek ya. Nah, di sini tuh terdapat sensor defrost yang saya sebutkan tadi. Kita semuanya akan cek ya. Semuanya kita akan cek satu persatu dan teman-teman bisa ikuti langkah-langkah ini. Nah, yang pertama di sini ada heater ya. Jadi heater ini pemanas untuk mencairkan bunga es. Kalau misalkan di sini pecah dan udah nggak panas lagi, teman-teman langsung ganti saja dengan heater yang baru. Kemudian di sini ada ada fuse ya teman-teman ya. Jadi pengaman untuk heater dan di sini juga ada sensor defrost ya. Ini yang sering terjadi kerusakan di bagian sensor defrost. Ini paling banyak terjadi kerusakan di bagian sensor defrost. Nah, untuk sensor defrost itu sendiri itu ada dua macam ya, yang model kapsul atau yang model kotak itu teman-teman ya. Nah, ini untuk menyesuaikan ketika kulkas dua pintu ini sensor defrostnya memakai sensor yang kapsul, teman-teman harus ganti yang sensor kapsul ya. Jangan ganti sensor yang kotak, ini nggak masuk nanti teman-teman ya. Jadi usahakan yang sama. Nah, untuk merek usahakan juga yang sama teman-teman. Teman-teman bisa belikan kalau misalkan kulkas Polytron ya kita ganti dengan sensor Polytron. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, ini untuk sensornya ini seperti kapsul ya. Kemudian di sini kita cek semua. Jadi teman-teman harus cek semua, jangan satu persatu ya. Jadi untuk kerusakan ini kita nggak bisa prediksi selain kita kita cek keseluruhan ya, mulai dari sensor defrost, heater dan yang lain-lain. Nah, untuk heater ya, di sini teman-teman bisa langsung memberikan tegangan 220, tapi di sini saya nggak ngasih langsung tegangan 220 karena ini saya buru-buru juga. Jadi saya langsung cek menggunakan avometer saja teman-teman ya. Intinya untuk heater atau pemanas kalau misalkan nggak pecah, teman-teman langsung aja beri tegangan 220 di bagian ujung-ujung dari heater tersebut. Kalau misalkan panas berarti untuk heaternya masih normal. Dan untuk fuse ya, untuk fuse di sini bisa juga teman-teman cek ya. Dan tidak lupa juga untuk saluran pembuangan. Ini yang sepele ya, yang sepele, tapi ini juga menyebabkan kulkas dua pintu hanya dingin saja tapi nggak bisa beku. Oke.
Oke, sekarang kita ganti ya. Kita ganti dengan sensor yang baru karena sensor yang baru ini mengalami kerusakan bahwa resistansinya sudah mulai menurun ya. Ini kita ganti. Dan untuk keseluruhan di kulkas 2 pintu ini kita mulai cek dari tadi kipas nggak apa-apa, mesin kompresor juga nyala dan heater juga aman, fuse juga aman. Berarti di sini hanya kita ganti dengan sensor defrostnya teman-teman ya. Jadi untuk sensor defrost ini berfungsi untuk mendeteksi ketika suhu sudah dingin dan sudah mencapai waktu pendefrosan, ini akan mengirim setrum ke heaternya tersebut teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya untuk cara memperbaiki kulkas 2 pintu, mulai dari kulkas atas bawah nggak dingin, dingin tapi nggak bisa beku. Ini khusus semua kulkas ya, kulkas Polytron, yang lainnya juga semuanya sama teman-teman ya. Oke, jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.